Satu. Oke, selamat malam dan selamat berjumpa kembali malam hari ini bersama saya Robert Mi dengan modul 5, yaitu fungsi kelompok dan kelompok referensi dalam mempengaruhi konsumen. Pertama-tama dulu saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Mungkin sudah lelah-lelah dari pagi tadi ya. Mungkin juga yang di Indonesia juga, Mbak Rice dan mbak lainnya, Mas Muklisin juga yang di Indonesia mungkin baru rehat ya. Ini di Indonesia mungkin masih jam 8. Dan juga teman-teman di Taiwan biasanya lebih telat lagi rehatnya ya. Walaupun kita itu lebih cepat sejam, biasanya kita di Taiwan itu lebih lama lagi baru selesai aktivitas ya, beda dengan Indonesia ya. Kalau kita kerja di Indonesia jam 6 gitu udah mulai stop ya, paling mandi, makan, siap-siap, ngobrol-ngobrol ya. Kalau di Taiwan belum ya. Kalau misalnya kita pun mahasiswa yang di kampus masih repot-repotnya gitu. Saya yakin teman-teman yang di rumah juga yang kerja di Taiwan masih sibuk-sibuknya juga jam-jam sekarang gitu ya. Tapi terima kasih masih bisa hadir untuk malam hari ini. Ya, malam hari ini setidaknya ada 7 orang yang kita kumpul. Mungkin yang lain masih menyusul. Ini juga tadi nggak bisa, saya pikir tadi sebelum jam 9 udah bisa live, tapi ternyata harus saya restart HP laptop saya juga, kayaknya harus diganti nih, udah terlalu tua mungkin. Oke, malam hari ini bahasan kita yaitu fungsi kelompok. Scan has completed. Warning, PC Purifier detected problems that need your attention. Click Fix Issues to resolve these problems. Oke, maaf ya, ada peringatan terus. Yaitu fungsi kelompok dan kelompok referensi ya. Teman-teman mungkin udah pernah saya singgung sebentar waktu itu. Pernah nggak membeli sesuatu, beli karena dipengaruhi oleh orang lain, atau mungkin nanya temen gitu, atau mungkin kalian ngasih tahu ke orang lain, Mbak Rice, ini nih ada iPhone 7 murah nih gitu kan. Saya dulu beli HP Asus itu karena dari teman saya. Jadi saya pernah mau beli HP, aduh pengen beli HP nih, saya dulu kan HP-nya nggak ada, beli Note yang lebar tuh. Jadi saya mau beli HP, kawan saya nawarin, ini nih kau tahu nggak, teman dekat saya gitu ya. Biasanya kan orang-orang di sekitar kita itu yang paling banyak mungkin yang memberikan pengaruh ya kan. Teman-teman lebih percaya siapa, teman yang sepermainan atau mungkin sales atau marketing atau marketer? Kalian lebih percaya siapa? Teman ya, karena teman sepermainan ya kan. Kalau pedagang apapun boleh dibilang ya kan, oh iya ini. Walaupun salah satu contoh misalnya ketika teman-teman misalnya pakai beli baju, iya dia ya udah pas sekali ini, udah matching dengan kulitnya gitu ya. Padahal yang maksud mereka ya asal kita beli ya kan, walaupun mereka tahu nggak terlalu pas dengan kita gitu ya. Oh ini yang pas, mungkin karena harganya mahal ya kan, biar kita beli yang mahal gitu ya. Jadi di sini dikatakan bila seseorang bergabung dengan suatu kelompok, seringkali dia akan bertindak lain daripada jika mereka sendirian ya, termasuk dalam perilaku belanjanya. Biasanya kita kan terpengaruh oleh teman kita. Misalnya kalau misalnya kita di kelompok 9 nih, saya misalnya selama ini suka belanja gitu ya, tapi karena saya gabung dengan kalian, dengan teman-teman, mungkin saya menjadi nggak suka belanja lagi gitu. Mungkin teman-teman, Robert Mi irit dong, kita nabung gitu. Jadi mungkin saya juga kan terpengaruh gitu, jadi nabung. Mungkin ajakannya beli barang-barang yang nggak usah terlalu mahal biar bisa nabung gitu ya. Jadi ini akan merupakan salah satu daripada efek daripada kita itu bergabung ke suatu kelompok gitu ya. Setidaknya kita pasti akan terpengaruh gitu ya.
Jadi dalam modul ini kita diharapkan yang pertama itu mengerti apa itu hakikat kelompok, klasifikasi kelompok, komponen kelompok, kelompok sebagai sumber referensi perilaku konsumen, jenis-jenis referensi dari kelompok, pengaruh opini pemimpin terhadap perilaku konsumen, dan pengaruh referensi kelompok terhadap perencanaan strategi pemasaran. Jadi kira-kira kenapa ya Syahrini yang dipakai? Kira-kira kenapa ya Ayu Ting Ting yang dipakai? Kira-kira kenapa ya bukan Nikita Mirzani? Pernah nampak Nikita Mirzani jadi model iklan sabun atau sampo gitu? Ada nggak sih iklannya Nikita Mirzani? Nggak ya. Kira-kira kenapa ya? Image-nya jelek ya. Tadinya awalnya mungkin orang, makanya dulu masih saya ingat banget itu lagi baru keluar iklan Indomie, bintang iklannya itu si Cut Tari. Setelah keluar ada dia punya skandal, langsung tuh di stop iklannya. Kenapa? Karena takut mempengaruhi orang. Ketika misalnya orang lihat dia, misalnya yang jadi bintang iklan, orang bisa berhenti malah mengkonsumsinya gitu. Nah itu dia bahayanya ketika misalnya kita menggunakan orang lain misalnya untuk mempromosikan produk kita gitu. Kita harus memperhatikan bagaimana orang melihat dia, bagaimana image-nya dia gitu. Jadi ketika misalnya orang melihat yang misalnya hijab misalnya, pasti orang akan lihat orang-orang yang alim, yang attitude-nya bagus, yang sopan kan, misalnya kayak itu Alisa Subandono misalnya, atau siapa lagi yang misalnya kalau misalnya yang hijab ya kayak Ashanti. Orang nggak bakal pernah itu mau promosi Mbak, iya bener Oki, iya bener, pasti lari manis tuh si Oki, karena dari kita tahu kan Mbak Oki itu juga sikapnya bagus, dia itu orang yang gimana ya, yang di tengah masyarakat juga nggak ada ini, nggak ada seolah nggak ada kayak nggak ada celah gitu. Maksudnya dia itu adalah orang yang attitude-nya bagus gitu ya. Nggak pernah kita dengar siapa namanya Oki gitu ya, menjadi orang ketiga di rumah tangga ini misalnya gitu. Saya yakin kalau misalnya pun apa produk yang dipromosikan Oki juga pasti menstop iklannya Oki gitu, karena itu kan Mbak Okinya. Jadi ini adalah tidak mudah juga gitu ya, karena itu akan kenapa orang harus pakai Sule misalnya sebagai bintang iklannya gitu ya, hal seperti itu. Kenapa orang yang lagi booming misalnya ya dulu, misalnya Ayu Ting Ting pas keluar itu apa itu lagunya itu yang kemana-kemana itu ya, jadi ketika misalnya dia mulai booming, makin dikenal, dia kan belum mahal waktu itu gitu ya, orang pakai dia karena orang seneng dengan lagunya. Alamat palsu, Pak Satini nih sering carian alamat nih, dikasih alamat palsu ya. Jadi gitu ya. Jadi misalnya dulu Ayu Ting Ting awal-awal gitu langsung banyak yang heboh gitu ya. Karena kenapa? Orang kenal Ayu Ting Ting, orang Ayu Ting Ting gitu ya. Sama juga, pernah lihat nggak dulu juga misalnya tas gitu ya, dulu Teletubbies gitu, semua tas Teletubbies, Upin Ipin misalnya, semua ada tas anak-anak sekolah Upin Ipin gitu ya. Atau juga mungkin ada karakter Syahrini misalnya gitu, ada juga yang baju-baju Syahrini dan sebagainya. Itulah pengaruh, itu juga salah satu manfaat daripada orang-orang mempengaruhi gitu ya, orang-orang pemimpin kelompok gitu ya. Ketika misalnya Syahrini bilang pakai makeup ini bagus gitu ya, terutama yang endorse ya, para pengikut-pengikutnya itu yang pemimpin opini publik ini akan mampu mempengaruhi mereka gitu ya, pada para konsumen gitu ya. Yang pertama, konsep dasar kelompok ya. Jadi dikatakan di sini apa sih itu kelompok gitu ya. Jadi dikatakan kelompok dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi selama periode tertentu untuk mencapai sasaran perorangan maupun sasaran bersama. Nah itulah dia definisinya. Terus dikatakan lagi ada 4 kriteria kelompok berdasarkan sosiologis gitu ya. Yang pertama, 2 atau lebih individu yang saling berinteraksi ya. Yang kedua, adanya norma-norma kolektif atau norma-norma bersama gitu ya. Ada aturan main yang yang mereka pakai gitu. Yang kedua,
ada tujuan kolektif gitu ya. Ngapain sih mereka kumpul? Eh, Menurut teman-teman, apa sih dasarnya? Kenapa sih bisa seseorang itu bisa satu geng? Ibaratnya bisa dikatakan satu geng lah, satu geng, satu kelompok gitu. Kan gini, kita semua pernah sekolah gitu ya. Tapi satu sekolah itu nggak mungkin kita satu kelas itu kemana pun bareng gitu. Pasti ada teman-teman dekat kita kan. Ada teman dekat, ada yang lebih. Walaupun kita misalnya 30 satu kelas, belum tentu kita 30-nya bisa dekat semua gitu. Apa sih yang mempengaruhi? Kenapa bisa satu kita itu bisa punya satu geng atau satu kelompok dengan teman kita? Kira-kira apa pengaruhnya? Yang pertama, ada Mbak Satini. Mbak Satini selalu yang nomor satu jawab nih. Merasa punya tujuan yang sama. Yang kedua, kelas sosial, kata Mbak Eni. Kata Mas Muli di sini adanya kesamaan. Kata Mbak Rice, kebiasaan yang sama mungkin. Betul. Ini yang paling mendekati Mbak Rice nih. Merasa nyaman saat bergaul. Ada lagi. Oh ya, biasanya yang ketika misalnya kita bisa teman sama kayak M8 gitu ya. Uh, Belum tentu satu kelas ini sama gitu ya. Pasti mungkin seenggaknya itu pecah 2, pecah 3 atau pecah 4 gitu ya. Pasti bakal ini dengan ono gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin yang pertama, saya aja lah mungkin yang di kampus gitu ya. Saya banyak teman gitu. Karena sama-sama hobi main badminton. Jadi karena kita suka main badminton, kita itu jadi dekat gitu. Kemana sama. Yang kedua, saya sukanya mungkin suka makan makanan yang nggak mahal. Jadi setiap makan pasti ketemu, ujung-ujungnya jadi temen deket gitu ya. Mungkin juga karena sama-sama hobi belanja. Nah, sukanya belanja aja. Ada produk baru, wah, jadi temen gitu ya. Biasanya itu karena kesamaan hobi, adanya kesamaan kelas sosial juga bisa, karena mereka sering arisan mungkin karena duitnya banyak, atau juga geng-geng mobil, atau juga orang-orang yang bisa juga yang orang yang suka melakukan charity, melakukan kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Atau sama juga misalnya BEM ya, BEM UT misalnya. Kenapa sih bisa beda angkatan juga bisa jadi kompak gitu ya, kemana-mana sama jadinya? Karena mereka mungkin sama-sama di BEM gitu ya. Atau juga apa lagi ya, sama-sama mungkin satu daerah atau satu suku, apalagi ya, itu adalah hal-hal yang bisa menyatukan gitu ya. Jadi ada tujuannya. Nanti ada kita bahas apakah tujuannya itu karena untuk membantu, misalnya apakah karena tujuan itu untuk mengorganisir kegiatan BEM atau lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya adanya identitas bersama dalam kelompok tersebut ya gitu ya. Selanjutnya yang termasuk contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dikatakan yang pertama, kelompok yang akrab antara dua orang tetangga yang bersebelahan di rumah ya. Misalnya ada Anda sendiri dengan tetangga Anda ya. Yang kedua, kelompok arisan, ibu-ibu, bapak-bapak di wilayah RT ya, di lingkungan Anda mungkin mengadakan silaturahmi sekaligus arisan di salah satu rumah anggotanya. Termasuk juga pengajian sih. Selanjutnya, kelompok studi mahasiswa memiliki kesamaan minat untuk mempelajari bisnis dan manajemen secara rutin dan diskusi gitu ya. Ada lagi nggak contoh lain?
Betul, kata Mbak Nurul. Kelompok Karang Taruna, kelompok pengajian. Ada lagi? Ini Mbak Nurul. Terus ada lagi yang menjawab? Mas Muklisin. Kelompok apa lagi yang kira-kira ada di lingkungan kita ya? Ada lagi kira-kira? Kelompok pecinta sepak, betul, pecinta sepak bola ya kan, ada bonek ya kan, ada apa lagi ya gitu, sesama, karena kita misalnya sesama bonek juga bisa jadi temen gitu ya. Kalau di Medan itu ada Kampak FC, ada lagi entah banyak lah. Kalau sekedar kumpul-kumpul itu bisa jadi bukan bukan kelompok sih, karena itu bukan, nggak ada tujuannya gitu. Kelompok penulis bisa, karena memang mereka adalah mungkin oke, diskusi misalnya sebulan sekali, kumpulan para penulis, mungkin sharing ide, sharing pengalaman, untuk sharing dengan anak-anak yang pemula, untuk ini apa namanya, yang pemula mau menulis gitu ya. Ya mungkin ada lagi kira-kira, kalau nggak ada lagi kita lanjut ya. Terus klasifikasi kelompok, apa sih yang menjadi klasifikasi kelompok? Yang pertama, kelompok berdasarkan isi atau fungsi. Itu kebanyakan kita memandang anggota suatu kelompok berdasarkan fungsi keberadaan kelompok tersebut, untuk siapa dan untuk apa kelompok tersebut didirikan. Nah kayak tadi, kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol di TMS misalnya, itu bukan kelompok gitu ya. Tapi kalau misalnya kelompok kayak pengajian, atau misalnya yang kelompok-kelompok yang apa lagi, di sini banyak banget kelompok-kelompok apa kok apa, tenaga kerja Indonesia juga saya dengar waktu itu seratusan gitu, banyak banget yang tergabung dalam kelompok-kelompok gitu ya, mungkin serikat kerja dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah merupakan isi dan fungsinya. Terus yang kedua adalah mungkin di dalam itu berdasarkan kekeluargaan, etnik, tempat tinggal gitu ya. Ada lagi kemarin tuh saya lihat, kalau misalnya tempat tinggal Wong Cirebon gitu ya. Apa lagi ya, misalnya juga mungkin UT Peduli itu misalnya gitu. Apa lagi ya, Sahati Karate, coba Sahati Karate ya, yang sering-sering itu Mas Rana itu yang Cirebon. Terus ada lagi kan dari Bima Community gitu ya. Terus berdasarkan tingkat keterlibatan anggota ya, kelompok primer dan sekunder. Jadi kelompok primer ini biasanya ditandai dengan adanya hubungan interpersonal ya, dengan pertemuan tatap muka, dengan identitas interaksi yang tinggi gitu ya. Jadi sering bisa dikatakan lebih intim lah gitu. Mereka ini misalnya sering jalan-jalan, melakukan banyak aktivitas. Sedangkan yang sekunder merupakan kelompok di mana hubungan antara anggota relatif formal dan tidak menekankan hubungan inti. Kita sama-sama tergabung misalnya, tapi dalam Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan misalnya, ikatan IPIT ya, IPIT itu ya, misalnya IPIT gitu ya. Kita tahu di sana, tapi kita itu nggak ya anggota biasa apa gitu, nggak terlalu dalam interaksinya seperti kelompok primer gitu. Kalau misalnya kelompok primer mungkin aktif gitu ya, dan kuantitas pertemuan itu juga banyak gitu ya. Terus berdasarkan tingkat organisasi, di sini juga ada kelompok formal, ada kelompok informal, primer dan sekunder. Apa itu kelompok formal? Dikatakan di sini biasanya memiliki suatu struktur organisasi yang digambarkan melalui bagan organisasi ya. Jadi misalnya kalau misalnya berdasarkan organisasi kan udah jelas ya siapa yang menjadi ketua. Misalnya anggaplah misalnya BEM gitu ya, BEM UT Taiwan gitu ya, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris gitu ya. Ini adalah dalam bentuk formalnya gitu ya. Teman-teman di sini ada yang pengurus UT?
Enggak ya? Oh, kenapa? Udah senior ya? Anak-anak yang muda ya? Oh, sibuk semua, asik. Sibuk semua cari duit ya. Ya itu juga mungkin, itu mungkin salah salah satu apa ya, apa namanya, pilihan gitu ya. Ada yang sibuk, ada yang merasa sibuk tapi masih ada waktu, ada juga yang banyak waktu. Nah, itu adalah pilihan masing-masing. Selanjutnya adalah kelompok informal. Dikatakan ini ya kurang terorganisir, kurang terstruktur. Seandainya dalam kelompok formal ini ada aturan dan norma-norma gitu ya. Kelompok informal biasanya merupakan anggota primer. Di sini adalah dicirikan dengan kurang terstrukturnya organisasi dan kelompok tersebut. Ya, kurang jelasnya tujuan organisasi dan struktur gitu ya. Mungkin mereka itu cuman misalnya wong Cirebon tadi lah misalnya gitu ya. Oh ya, Pak Muslim juga udah pensiun ya. Misalnya orang-orang Cirebon gitu yang ada di Taiwan misalnya gitu, mereka nggak tahu siapa ketuanya. Yang penting ketika misalnya oke, kita kumpul ya, reunian gitu ya, anak-anak Cirebon gitu misalnya, atau anak-anak Majalengka misalnya di TMS tanggal sekian gitu, cuman diarahkan oleh satu orang itu, jadi semua kumpul bawa makan gitu ya. Selanjutnya adalah kelompok informal sekunder. Itu tampaknya merupakan kelompok kedua terpenting bagi konsumen. Kadang-kadang kelompok informal sekunder ini menjadi target bagi pemasang iklan juga. Contohnya dikatakan kelompok informal sekunder adalah kelompok pecinta pemain bola di suatu wilayah. Misalnya Jackmania ya. Kalau daerah teman-teman juga mungkin ada ya yang lain ya. Kalau Jakarta misalnya Jackmania, ada juga Bonek di Surabaya, ada Kampak FC di Medan gitu ya. Bagi Anda yang laki-laki mungkin sudah tidak asing lagi katanya. Bagi wanita adalah kelompok para pecinta bola sepak bola Persija Jakarta gitu ya. Dikatakan para Jackmania ini bergabung dalam kelompok ini karena mereka punya kesamaan hobi ya. Sebagai bagi bidang olahraga maupun sekedar pecinta hanya nonton gitu ya. Itulah dia daripada kelompok informal sekunder ya. Selanjutnya adalah jenis kelompok yang terbentuk di mana seseorang menjadi anggotanya. Jadi di sini dikatakan ada kelompok acuan, yaitu sekelompok nilai, norma, kepercayaan yang digunakan sebagai acuan terhadap perilaku perorangan ya. Misalnya ibu-ibu pengajian misalnya yang mendalami ilmu-ilmu keagamaan misalnya. Jadi di sana ada norma-norma, aturan-aturan yang dipelajari, yang ada Persib Bandung ya, Mbak Rica. Atau juga mungkin ada nilai atau kepercayaan yang digunakan sebagai acuan gitu ya. Selanjutnya ada kelompok aspirasi ya, kelompok individu yang senang menyendiri. Jadi jika anggota dalam kelompok ini tidak memungkinkan, maka akan menjadi kelompok simbol perorangan gitu ya. Selanjutnya juga dikatakan ini di sana kelompok disasosiatif gitu ya. Itu kelompok yang menghindari hubungan dengan kelompok lain ya. Selanjutnya ada kelompok primer, kelompok yang anggota yang berinteraksi dengan dasar saling bertemu muka dan membahas berbagai topik ya. Ini bisa dikatakan juga adalah para mahasiswa banyak ya, atau juga mungkin para pemikir. Selanjutnya adalah kelompok formal. Itu kelompok yang struktur organisasinya tertulis ya, seperti yang kita bahas tadi juga. Selanjutnya kelompok informal adalah kelompok yang struktur organisasinya tidak tertulis. Kelompok ini seringkali didasarkan pada secara sosial ya, seperti sekelompok teman yang memiliki hobi naik gunung gitu. Misalnya kita naik gunung, atau kelompok pengajian misalnya, kan nggak penting, nggak harus terstruktur gitu ya. Tapi kalau pengajian kayaknya ada ketuanya gitu ya, yang koordinir ya. Tapi kalau misalnya naik gunung nggak perlu ada ketua ya. Iya kan ya, kalau misalnya pengajian ada ketuanya, ada kan? I think so sih, karena harus ada yang mengatur. Oh, malah hari ini ya setidaknya pun nggak ada strukturnya, tapi seenggaknya ada yang ditunjuk gitu ya. Ibu Eni sebagai koordinator ya, yang ngatur-ngatur rumah siapa gitu yang pengajian minggu ini, minggu depan gitu. Selanjutnya adalah komponen kelompok. Dikatakan yang pertama adalah status. Ya, status ini mengacu pada posisi yang dicapai ditempati oleh seorang individu ya, baik suatu kelompok atau masyarakat. Pada pembahasan modul sebelumnya dikatakan juga
membahas status gengsi atau prestis gitu ya. Jadi bagaimana seorang yang memiliki status posisi dalam kelompoknya. Jadi dalam kelompok itu juga pasti beda-beda gitu ya. Sama misalnya mungkin walaupun kita misalnya di arisan gitu ya, tapi misalnya udahlah ibu Eni aja yang jadi ketua gitu ya, mungkin karena lebih dituakan, mungkin lebih senior ya kan. Dan juga mungkin biasanya kan kalau misalnya ada kelompok-kelompok gitu ya, kalau misalnya pemilihan ketua udahlah yang cowok aja gitu ya, atau juga mungkin dan lain-lainnya gitu ya. Selanjutnya adalah norma gitu ya. Norma merupakan suatu aturan dan standar perilaku bagi anggota suatu perkumpulan atau kelompok bagi suatu kelompok informal. Jadi norma-norma ini umumnya tidak tertulis katanya, dan juga perkumpulan tersebut paham dengan norma-norma yang ada gitu ya. Sama misalnya nggak perlu misalnya pengajian misalnya nggak perlu ada aturan ya kan. Yang telat datang pengajian dihukum 10.000 misalnya, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita telat, kita tahu itu tidak baik gitu ya kan, atau mungkin gara-gara kita telat pengajiannya agak molor gitu ya. Nah itu dia norma ya. Selanjutnya adalah peran ya. Dulu digendangkan untuk menunjukkan segala pola tingkah laku yang berhubungan dengan status tertentu. Misalnya katanya seseorang yang memiliki kedudukan sebagai seorang direktur, berperan sebagai direktur dan pimpinan, diidentikan dengan pola tingkah laku yang bersifat memerintah ya. Atau juga saat ini dikatakan status direktur sebagai atasan atau bos atau kelompok organisasi. Namun kini peran dipandang lebih aspek berstatus seseorang yang bersifat dinamis ya. Dan juga dikatakan struktur masyarakat atau kelompok tersebut sebagiannya sudah menentukan di mana perilaku yang harus diterima gitu, sekaligus sebagai perilaku yang diharapkan. Contoh lainnya misalnya direktur. Kalau dulu mungkin yang kerjanya cuma nyuruh, oh kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini gitu ya. Tapi saat ini malah lebih ke arah memotivasi, koordinasi, sosialisasi, berinteraksi gitu ya. Mungkin juga kalau misalnya manajer itu dulu, oh kerjakan ini, siapkan laporan ini, gimana laporan tahunan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya direktur itu misalnya lebih merakyat, contoh lah bisa dibilang angkatan manajemen 8 misalnya, oh selamat ulang tahun Bu Rice misalnya, kata manajernya gitu kan, mereka bakal lebih semangat bekerja gitu kan, daripada manajer yang tidak tahu tentang kita gitu ya. Atau misalnya Mbak Rice misalnya, aduh udah misalnya nama Mbak Rice misalnya Ivan misalnya gitu ya, gimana Mbak Rice anaknya Ivan udah kelas berapa sekarang gitu. Wah Mbak Rice, ibu ini sampai tahu nama anak saya gitu ya, udah kelas berapa sih Ivan gitu misalnya. Sebagai mereka akan termotivasi gitu. Itu udah salah satu beberapa strategi peran daripada direktur ini gitu atau manajer gitu. Jadi tidak hanya oh Mbak saat ini Mbak Rice kerjakan ini, buatkan report ini, buatkan report bulanan, antar ini, tidak hanya seperti itu gitu. Tapi bagaimana berkoordinasi, bagaimana bersosialisasi, memotivasi, ayo Mbak Rice, kalau kita dapat penjualan naik 100% bulan ini, gajinya saya tambah gitu ya. Hal seperti itu gitu. Tidak hanya ayo Mbak Rice harus 100% gitu, enggak seperti itu gitu ya. Itu adalah salah satu fungsi dari peran ini sendiri gitu ya. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi berarti proses manakala seorang yang anggota baru dalam satu kelompok mempelajari sistem nilai, norma, perilaku yang diharapkan kelompok yang dimasukinya tersebut gitu ya. Karena sama juga misalnya gitu ya, ketika misalnya kita masuk ke Taiwan gitu misalnya, dulu mungkin teman-teman masih terbiasa mungkin buang sampah sembarangan ya, atau mungkin jalan juga sesuka hati, mungkin karena kita dari daerah gitu ya kan, nggak ada lampu merah gitu ya kan. Misalnya kayak saya kan, kampung saya juga ada lampu merah gitu ya. Tiba-tiba di Taiwan gitu ya, buang sampah harus pada tempatnya. Udah mau buang pada tempatnya juga ada banyak lagi jenisnya. Ada botol, ada kaleng, ada plastik, ada kertas, ada sisa makanan ya. Kalau dulu hempaskan aja semua ya kan,
mau plastik, mau sisa makanan, mau apa, yang penting lepas dari tangan gitu ya. Ini ada hal seperti ini gitu yang juga ketika kita memasuki hal-hal yang baru gitu ya. Atau juga mungkin sama juga misalnya teman-teman masuk UT dulu ya, mungkin sebelum-sebelumnya karena belum terbiasa belajar malam dan sebagainya, tiba-tiba kita jadi dengan kita masuk ke UT misalnya, kita harus bisa menyisakan waktu kita juga harus menyisakan waktu kita diskusi dengan teman kita, mengerjakan tugas dari saya misalnya. Nah, itu adalah salah satu daripada sosialisasi ini gitu ya. Selanjutnya adalah kekuatan atau power gitu ya. Dikatakan ada reward power ya. Kekuatan ini didasarkan pada persepsi bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan atau reward pada orang lain. Lemah atau kuatnya reward power tergantung pada besarnya penghargaan gitu ya. Teman-teman, kira-kira kalau dikasih gaji tambahan gitu, kira-kira semangat kerjanya meningkat atau menurun gak sih? Atau tetap aja? Mau naik, mau turun, mau naik ya kan? Biasanya bisa mengerjakan 100 per hari. Dengan adanya reward mungkin bisa 120 gitu ya. Iya, semangat 45-nya keluar, kata Mbak Fitriana. Nah, itu dia. Terus coercive power gitu ya. Kekuatan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan atau penundaan hadiah, bahkan hukuman gitu ya. Kalau kamu nggak kerjakan ini, gaji kamu nggak keluar gitu ya. Kadang-kadang memang kita manusia ini butuh juga gitu ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Karena tak selamanya kita itu, walaupun udah tahu kita tugas kita, nggak pengen ngerjai gitu. Kadang-kadang susah juga ya. Selanjutnya adalah legitimate power ya. Kekuatan yang berasal dari persepsi anggota bahwa kelompok memiliki hak untuk mempengaruhi mereka, seperti perilaku dengan ekspresi kita seharusnya atau kita semestinya gitu ya. Bagaimana? Kita harus seperti ini, kita harus seperti ini gitu ya. Selanjutnya adalah ada expert power. Dikatakan bahwa pengaruh yang berasal dari keahlian seseorang atau kelompok konsumen seringkali menerima pengaruh dari orang lain yang diposisikan memiliki pengalaman gitu ya. Misalnya bos, apakah juga mungkin dari orang tua kita, kamu itu harus seperti ini gitu ya. Cara megang cangkul seperti ini sebagai contoh gitu ya. Mungkin juga ketika dulu, cara ini seperti ini gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita dapatkan daripada orang-orang expert gitu ya, ataupun orang-orang yang mungkin lebih ahli ya, bisa dikatakan orang ahli di bidangnya gitu ya. Misalnya Ibu Menteri Kesehatan misalnya, formalin tidak bagus untuk kesehatan misalnya, ini akan membahayakan dan bisa menyebabkan kanker gitu ya. Ada pertama kerja caranya. Nah kan, cara megang pisau aja tampaknya beda. Itu dia. Banyak yang mungkin kita pelajari hal yang baru gitu ya. Terus ada lagi reference power ya, pengaruh dari perasaan seseorang terhadap satu kelompok gitu ya. Satu konsekuensi dari perasaan ini, seseorang berkeinginan untuk memiliki identitas tersebut. Orang tersebut akan berharap diterima menjadi satu anggota atau menjadi semakin dekat dengan kelompok gitu ya. Berdekatan dengan kelompok ini akan mempengaruhi perilaku, kepercayaan atau persepsi yang terjadi gitu ya. Jadi dikatakan pemasar menggunakan reference power ini dalam beriklan dengan meyakinkan konsumen untuk menjadi atau sama dengan individu seperti yang ada pada iklan gitu ya. Misalnya parfum, pakaian gitu. Saya mau pakai ini biar sama dengan Syahrini, cantik gitu ya. Ini contoh gitu ya. Kita masuk ke kegiatan belajar 2. Ini cuman 2 ternyata kegiatan belajarnya, singkat. Nggak apa-apa Mbak Wiwi ya. Terus pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen ya. Dikatakan pada bagian ini sebelumnya telah diuraikan mengenai karakteristik kelompok ya, tadi yang sudah kita bahas. Di sini kita belajar bagaimana kelompok sebagai sumber referensi gitu ya. Dikatakan yang pertama adalah ada 5 cara. Yang pertama, kelompok mempengaruhi proses. Itu kelompok acuan yang paling berpengaruh terhadap konsumen, memengaruhi orang lain melalui norma, informasi, melalui kebutuhan, nilai, ekspresi konsumen gitu ya. Dikatakan pengaruh norma
terjadi apabila norma-norma bertindak mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya cara berpakaian yang gak sopan dan pantas yang berada di lingkungan kampus gitu ya. Teman-teman gaya pakaiannya di rumah dengan ke UT sama atau beda? Beda ya? Sama, beda, sama. Mungkin kalau di rumah gak apa-apa kita celana pendek aja, atau celana pendek ya namanya. Tapi kalau ke UT nggak mungkin kita celana pendek kan. Terus peran dalam kelompok gitu ya. Peran terdiri dari perilaku khusus yang diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu. Jadi peran penting dalam perilaku konsumen untuk membuat keputusan. Jadi di sini katakan pemasar harus dapat mengidentifikasi peran seseorang dalam kelompoknya dalam mengambil keputusan. Misalnya pemasar harus jeli untuk mengidentifikasi adanya pemimpin dalam kelompok yang memberi opini. Misalnya ada Ustadz Agim dalam tokoh masyarakat yang berperan sebagai pemberi opini, menjadi bintang iklan layanan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Terus ada lagi penyesuaian. Seorang dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat penyesuaian terhadap kelompok gitu ya. Misalnya seorang gadis remaja yang pada mulanya tidak mengenal dunia kecantikan dan mode trendy, tapi sejak bergaul dengan geng modis di sekolahnya maka dia lebih wow gitu ya, sering jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya gitu ya. Karena teman ini memang yang membuat kita banyak terpengaruh ya. Kita lihat Mas Muklisin pakainya keren-keren ya, sepatunya, bajunya, saya juga pengen juga gitu ya. Jadi saya terpengaruh karena kita mungkin satu geng. Jadi kita itu banyak lingkungan, bener kata Mbak Eli gitu ya. Lingkungan itu ya, anak-anak itu yang merokok pasti gara lingkungannya. Teman yang ngerokok dia juga nggak enak nggak ngerokok gitu ya. Banyak ya, saya juga adik-adik kelas saya dulu, saya tahu dia bukan perokok, saya tanya kenapa sih kamu ngerokok gitu. Kadang-kadang nggak enak gitu ya, teman-teman semua ngerokok kita nggak ngerokok ya. Aduh bodoh amat gitu ya. Itulah kadang-kadang takut dibilang kegantengan yang mereka bilang kadang-kadang kalau ngerokok itu kegantengannya meningkat gitu. Aduh saya bilang. Atau kadang-kadang nggak enak dengan teman saya. Aduh, kalau nggak mesti juga kali, saya bilang. Saya teman-teman saya banyak ngerokok tapi saya nggak mau kok, saya bilang gitu. Nah itu ya gengsi juga termasuk gitu ya. Banyak anak-anak muda yang seperti itu gitu ya. Terus selanjutnya adalah proses perbandingan sosial gitu ya. Orang membutuhkan untuk menilai opini atau kemampuan mereka dengan membandingkan dengan opini dan kemampuan orang lain gitu ya. Contohnya misalnya strategi yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi konsumen dengan menampilkan sosok yang memiliki ciri latar belakang dan perilaku yang kurang lebih sama dengan target konsumen. Misalnya disebut iklan slice of life, misalnya iklan surf yang menyasar ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya iklan ya nggak ngerokok, terus misalnya iklan Rinso misalnya, ya contohnya itu ibu-ibu gitu ya kan, jangan suruh Syahrini gitu ya. Kalau Syahrini mungkin iklan kosmetik, iklan parfum. Kalau misalnya Raffi Ahmad kira-kira bagusnya iklan apa ya? Motor kali ya. Ada nggak ide? Aduh, keripik singkong ya. Aduh, keripik singkong. Jadi pengen makan keripik singkong. Selanjutnya polarisasi kelompok. Nanti kita apa ya? TTM 2 jam kita kelas pertama kan ya. Semoga saya bisa cepat datang deh biar bisa makan bareng. Selanjutnya adalah polarisasi kelompok.
keadaan pada keadaan ini terjadi perbedaan pandangan antara kelompok dengan individu. Itu kelompok yang berubah pandangannya karena informasi dan budaya yang ada. Misalnya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap semangat memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Misalnya menampilkan tokoh-tokoh agama mencoba mengubah pandangan gitu. Kalau misalnya kita kan, kalau misalnya orang-orang yang berpengaruh gitu yang ngomong gitu ya, kita lebih percaya ya kan, kayaknya lebih mudah terpengaruh gitu ya. Misalnya yang misalnya ustadz kondang misalnya ngomong gitu ya, oh kita itu harus berbagi, kita itu harus begini misalnya, kita itu akan lebih tersentuh gitu ya dibanding teman kita, ayolah kita ini kita sumbang gitu. Belum tentu kita terpengaruh gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah dalam gitu ya, dalam dunia agama misalnya, yang kita kagumi misalnya, itu akan lebih mudah gitu ya. Terus ada jenis-jenis referensi. Kelompok acuan akan memiliki pengaruh yang besar dari kelompok lainnya dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen yang beragam. Jadi dikatakan ada jenis-jenis referensi kelompok. Yang pertama adalah kelompok formal dan kelompok informal again ya. Jadi yang pertama itu adalah kelompok acuan dalam bentuk organisasi formal yang besar dan terstruktur dengan baik, memiliki jadwal pertemuan rutin dan karyawan-karyawan yang tetap. Dikatakan di pihak lain kelompok acuan juga berbentuk kelompok kecil dan informal seperti kelompok anak kos yang tinggal bersama gitu ya, sebagai dampak dari aturan yang tidak begitu mengikat. Dikatakan juga kelompok kecil ini cenderung menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan menjadi lebih penting karena pengaruhnya dalam membentuk standar-standar hidup seorang konsumen gitu ya. Selanjutnya, keanggotaan dan aspirasi kelompok acuan. Kelompok acuan terdiri dari orang-orang yang dikenal secara mendalam, misalnya seperti keluarga dan sahabat gitu ya. Dikatakan di sini kecenderungan orang untuk menjadi bagian dari kelompok acuan dipengaruhi beberapa faktor ya. Yang pertama adalah keakraban ya. Kita itu akan lebih mudah terpengaruh dengan teman-teman akrab kita ya kan, yang dekat dengan kita gitu ya. Selanjutnya adalah expose terhadap seseorang atau mere exposure. Itu kita akan menjadi suka kepada orang lain hanya karena sering melihatnya gitu ya, semakin sering melakukan kontak walaupun tidak sengaja gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu, kita itu bisa menjalin lebih komunikasi lebih dengan orang lain itu karena faktor kuantitas bertemu gitu ya. Semakin sering, yang awalnya juga biasa-biasa aja nanti bisa menjadi luar biasa gitu ya, ibaratnya gitu ya, contohnya gitu. Selanjutnya adalah kepaduan kelompok gitu ya. Kepaduan berarti tingkat ketertarikan satu sama lainnya berantara anggota kelompok dan nilai keanggotaan kelompok ya. Semakin tinggi nilai kelompok bagi seseorang, maka kelompok akan semakin mempengaruhi keputusan konsumen tersebut. Jadi beberapa bentuk kelompok acuan yang mempengaruhi konsumen dalam perilaku konsumen. Yang pertama, kelompok pertemanan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok atau komunitas maya, dan kelompok aksi konsumen. Apa sih maksudnya ini gitu ya? Yang pertama, kelompok pertemanan itu merupakan kelompok informal karena tidak terstruktur, tidak memiliki tingkatan kekuasaan atau hierarki. Misalnya dalam pertemanan, kelompok geng remaja pria misalnya, dan juga di mana seluruh anggota kelompoknya saling berinteraksi dan sejajar gitu ya, misalnya geng motor, atau juga misalnya ibu-ibu rumpi gitu ya, apalagi misalnya orang-orang pecinta alam misalnya gitu ya. Selanjutnya kelompok belanja, yaitu 2 atau 3 yang melakukan belanja bersama. Kelompok ini terdiri dari kelompok teman atau anggota keluarga yang berperan sebagai teman belanja gitu ya. Ada misalnya produk baru, langsung masuk forum diskusi gitu ya, atur jadwal belanja gitu ya. Selanjutnya kelompok kerja. Lamanya waktu yang dihabiskan di tempat kerja membuat terjadinya kedekatan antara kelompok yang mempengaruhi perilaku konsumen dan anggotanya gitu ya. Jadi sama juga, kita teman-teman misalnya semakin sering misalnya berinteraksi dengan teman-teman satu tempat kerja, mereka juga pasti akan semakin bisa saling mempengaruhi gitu ya. Selanjutnya adalah kelompok atau komunitas maya gitu ya. Misal walaupun nggak secara ketemu gitu ya, tapi misalnya karena satu
sering berinteraksi dalam online ya. Banyak ya orang yang online, melalui online jadi dekat gitu ya, komunitas gitu. Mungkin belum pernah ketemu gitu ya, tapi kalau komunikasi asik gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu ya, walaupun hanya melalui dunia maya gitu. Kelompok aksi konsumen itu kelompok-kelompok yang terbentuk untuk memberikan bantuan kepada konsumen dalam bentuk keputusan pembelian, konsumsi, kesehatan masyarakat, misalnya lembaga-lembaga konsumen gitu ya. Selanjutnya C itu adalah opini pemimpin kelompok gitu ya. Dikatakan walaupun konsumen memperoleh informasi dari orang lain, mereka tidak akan secara langsung menanyakan kepada siapa saja untuk memperoleh masukan dari perbaikan. Dikatakan opinion leader ini atau pemberi opini ini adalah orang yang diketahui dan diyakini ya. Kalaupun misalnya Mbak Satini misalnya nggak saya kenal, oh iya ini bagus kualitasnya, belum tentu saya percaya. Tapi kalau misalnya kami dekat, pasti kan saya lebih percaya gitu ya. Nggak mungkin Mbak Satini bohongin saya gitu misalnya. Yang pertama adalah secara teknis, mereka para ahli dan mampu meyakinkan, mereka memiliki expert power gitu ya. Jadi misalnya orang-orang, kalau teman-teman pernah lihat misalnya apa itu ya, saya pernah lihat ada video gitu ya, Kelly namanya, orang Taiwan itu yang lagi kuliah di US. Dia itu ada YouTube channelnya dia itu kayak review makeup, cara makeup dan sebagainya gitu ya. Dia itu memang bagus gitu ya, ada kemampuan dia gitu, dan orang bisa melihat hasilnya langsung gitu ya. Selanjutnya adalah mereka telah menguji, mengevaluasi, melakukan sintesis mengenai informasi produk dengan cara-cara yang benar gitu ya. Jadi mereka itu adalah ketika mereka menjadi opinion leader atau mereka yang menyampaikan informasi ke masyarakat, itu bukan asal-asalan gitu ya, tapi mereka udah coba, udah tahu gitu. Jadi ada misalnya iPhone 7 gitu ya, oh mereka bisa melakukan review gitu, oh iPhone 7 seperti ini gitu ya. Selanjutnya opinion leader itu mereka cenderung aktif secara sosial gitu ya. Mereka bisa menggunakan sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Makanya juga misalnya Syahrini dan lain sebagainya, mereka itu mempengaruhi followersnya itu ya melalui sosial media gitu ya. Dan mereka cenderung memiliki kesamaan dengan konsumen dalam hal nilai dan kepercayaan gitu ya. Dan mereka sering kali merupakan orang-orang yang pertama kali membeli produk baru sehingga memahami resikonya gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang menjadi opinion leader ini adalah mereka itu kan suka orang yang membeli produk pertama gitu ya. Kalau mereka mau jadi opinion leader, mereka pasti akan membeli untuk bisa memberitahu orang lain. Kalau misalnya kita itu hanya followers yang membeli produk setelah orang beli, itu namanya bukan opinion leader. Kita siapa lagi yang kita pengaruhi ya kan, kalau kita yang belinya belakangan gitu. Selanjutnya adalah diferensiasi dan strategi pemasaran gitu ya. Referensi kelompok dan strategi pemasaran. Jika norma-norma yang ada yang tadi sudah berhasil mempengaruhi perilaku mereka sudah terjadi, maka disebut dengan normative influence atau pengaruh berdasarkan norma. Yang dikatakan juga masih dalam konteks norma, pada suatu kelompok atau grup juga dapat digunakan pemasar mempengaruhi konsumen dengan cara menyediakan konsumen banyak informasi dan cenderung mengapresiasi suatu nilai dan tertentu bagi para konsumen tersebut gitu ya. Dikatakan juga di sini beberapa acuan yang digunakan oleh pemasar untuk mengkomunikasikan produk kepada pasar ataupun kepada para konsumen ya. Yang pertama adalah selebriti atau orang terkenal. Yang pertama, selebriti ini terdiri dari bintang film, orang-orang yang sering berada di televisi, penyiar, olahragawan, penyanyi, pemain sinetron, dan lainnya ya. Misalnya atlet bulu tangkis Ricky Subagio misalnya menjadi duta dalam kampanye menekankan pentingnya kebiasaan minum susu bagi masyarakat gitu ya. Kalau Syahrini kira-kira iklan apa yang bagus ya dia bawa selain kosmetik? Iklan mobil. Ada lagi? Sepatu.
Tas ya, mungkin tas ya. Jadi itu dia untuk selebriti dan orang terkenal ya. Selanjutnya para ahli ya. Orang yang karena pekerjaannya, pendidikan, pengalamannya dapat membantu konsumen untuk melakukan evaluasi. Misalnya Nestle mensponsori suatu seminar tentang gizi baik untuk anak-anak gitu ya. Jadi dokter spesialis anak yang ternama gitu ya. Jadi orang-orang yang diundang itu untuk ngomong itu, oh bahwa Nestle ini adalah produk yang berkualitas gitu ya, yang baik digunakan untuk anak gitu misalnya. Selanjutnya adalah orang biasa ya, orang bersaksi sebagai konsumen ya. Kira-kira teman-teman itu lebih percaya orang biasa yang ngomong, lebih mudah terpengaruh orang biasa yang ngomong, atau artis? Artis, artis. Orang yang bersaksi sebagai konsumen yang puas menggunakan produk yang iklan ya, misalnya orang biasa gitu ya. Jadi misalnya Honda, oh iya saya, karena bisa kadang-kadang orang biasa juga mungkin karena dibayar ya kan. Kalau orang terkenal misalnya kan, kadang-kadang mereka itu apa ya, segan untuk bohong gitu ya. Kalau kita misalnya orang biasa, bodo amat gitu ya. Walaupun itu juga sekarang, walaupun kadang-kadang sebenarnya orang-orang biasa itu juga ya apa yang mereka rasakan gitu ya. Selanjutnya adalah pemimpin atau karyawan sebagai pembicara. Pemimpin dan karyawan sebagai orang yang pesan dalam program promosi, misalnya selebriti. Para pemimpin dapat mempengaruhi khalayak karena popularitas ya. Misalnya Direktur Utama PLN yang menjadi bintang iklan dalam iklan layanan masyarakat tentang himbauan hemat energi gitu ya. Selanjutnya juga adalah karakter. Misalnya karakter fiktif ciptaan yang dapat menyampaikan pesan, misalnya Ronald McDonald dan Colonel Sanders, atau untuk KFC gitu ya. Itulah ada beberapa contohnya. Ya. Oh. Terima kasih. Iya, nggak banyak untuk modul 5. Yap, terima kasih. Ada pertanyaan? Ini untuk untuk meeting minggu depan, hari Selasa depan itu kelompok 2 ya. Modul 6 ya, keluarga dan kelas sosial kan? Iya betul, modul 2. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada biar kita sudahi. Oke, tidak ada. Ya tetap semangat ya teman-teman, dan jaga kesehatan. Dan juga ini cuaca mungkin masih normal, tapi ya tetap minum banyak juga, dan tetap jaga istirahat. Nggak usah sering-sering begadang, terutama ini kan lagi banyak-banyak juga tugas ya kan. Saya yakin juga dari kelas lain juga masih banyak tugas. Jadi tetap dijaga kesehatannya, jangan terlalu sering juga begadang. Kalau misalnya nggak penting-penting amat, udah tidur aja cepat gitu ya. Karena seperti yang saya sering bilang, kita di negeri orang, jadi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di meeting-meeting selanjutnya. Bye bye.